wabarakatuh. Nama saya Setia Yusuf, saya dari kelas B Pendidikan Biologi, jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil survei saya mengenai kebun dan pekarangan rumah sebagai sumber tanaman obat dan kesehatan. Baik, adapun yang akan saya bahas, yang pertama itu lokasi survei, yang kedua tanaman pagar yang ada di Desa Bulotalangi, yang ketiga tanaman rempah-rempah, rimpang dan ubi yang berada di Desa Bulotalangi, yang keempat yaitu tanaman hias yang ada di Desa Bulotalangi, dan yang terakhir yaitu tanaman liar yang ada di Desa Bulotalangi. Baik, survei ini dilakukan di Desa Bulotalangi, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, bersama kelompok saya yang berjumlah 5 orang. Jadi, survei ini dilakukan dengan cara mendatangi pekarangan rumah warga sebanyak 10 rumah warga yang ada di Desa Bulotalangi. Berdasarkan data yang kami dapat, terdapat berbagai macam tanaman pagar yang ada di Desa Bulotalangi. Yang pertama yaitu bambu Jepang dengan nama daerah bunga bulu, nama spesies Pseudosasa japanica. Kemudian manfaat dan cara pemanfaatannya ini, akar bambu mampu menahan erosi dan dapat mencegah terjadinya banjir. Kemudian tanaman yang kedua yaitu pacar air dengan nama daerah pacar air, nama spesies Impatiens balsamina. Manfaat dan cara pemanfaatannya ini, akar pacar air dapat digunakan sebagai peluru haid, antiinflamasi, rematik, kaku leher, kaku pinggang, dan sakit pinggang. Kemudian cara penggunaannya dilakukan dengan cara merebus daun pacar air. Selanjutnya tanaman pagar yang ketiga yaitu pucuk merah dengan nama daerah pucuk merah, nama spesies Syzygium aloena. Cara pemanfaatan ini sebagai tanaman hias. Kemudian tanaman yang keempat yaitu bunga kipas, nama daerah bunga kipas, nama spesies Neomarica langifolia. Manfaat dan cara pemanfaatan ini sebagai tanaman hias. Kemudian tanaman yang kelima itu pinang dengan nama daerah luhuto, nama spesies Areca catechu. Air rebusan dari biji pinang digunakan untuk mengatasi penyakit seperti haid dengan darah berlebihan, hidung berdarah atau mimisan, koreng, borok, bisul, serta disentri. Selanjutnya yaitu bunga asoka dengan nama daerah asoka merah, nama spesies Saraka asoka, di mana manfaat dan cara pemanfaatannya ini selain digunakan sebagai tanaman hias, tanaman asoka juga bermanfaat sebagai antioksidan dengan cara dengan merebus bunga asoka dengan 2 gelas air. Kemudian binahong dengan nama spesies Andredara cordifolia. Daun binahong digunakan untuk mengobati luka pada kulit, ambeien, obat batuk, kemudian obat disentri. Kemudian teh daun binahong diminum untuk pengobatan gatal-gatal pada kulit, obat gusi berdarah, mimisan, dan obat jerawat. Kemudian tanaman rempah-rempah, rimpang dan ubi yang ada di Desa Bulotalangi, yang pertama itu jahe dengan nama daerah melito, nama spesies Zingiber officinale. Manfaat jahe bagi kesehatan antara lain mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual, mengurangi rasa sakit, membantu proses detoksifikasi dan mencegah penyakit kulit, melindungi Anda dari kanker. Kemudian cara penggunaannya ini dilakukan dengan cara diparut, kemudian disaring, lalu dicampurkan dengan air hangat, kemudian diminum. Selanjutnya yaitu daun jintan dengan nama daerah daun tebal, nama spesies Plectranthus amboinicus. Kemudian mengobati gangguan pernapasan dengan cara ditumbuk lalu direbus, kemudian disaring, lalu diminum hangat-hangat. Selanjutnya mengobati sakit kepala dan rematik. Cara penggunaan, ambillah 3 hingga 5 lembar daun jintan, lalu tumbuk kasar, setelah itu ditempelkan pada kening atau bagian tubuh lainnya yang ingin diobati. Selanjutnya yaitu sereh dengan nama daerah timbuale, nama spesies Cymbopogon nardus. Sereh bermanfaat sebagai anti radang, menghilangkan rasa sakit, dan melancarkan sirkulasi darah. Manfaat lain yaitu untuk meredakan sakit kepala, otot, batuk, nyeri lambung, haid tidak teratur, dan bengkak setelah melahirkan. Akar tanaman serai digunakan sebagai peluru air, peluru keringat, peluru dahak, bahan
untuk kumur dan penghangat badan. Kemudian yang keempat yaitu singkong, nama daerah Kasubi, nama spesies Manihia utilissima. Manfaat dan cara pemanfaatan. Umbi singkong bermanfaat untuk mengatasi sembelit sebagai sumber energi, mencegah kanker, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta untuk mengobati penderita diabetes. Kemudian daun singkong bermanfaat sebagai menangkal radikal bebas, mencerdaskan otak, dan mencegah penyakit Alzheimer. Selanjutnya itu daun bawang dengan nama daerah Dungo bawangi, nama spesies Allium porum. Daun bawang banyak dikonsumsi untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan kesehatan wanita hamil, menjaga kesehatan tulang, menyehatkan sistem pencernaan, dan menyehatkan jantung, serta mencegah diabetes. Kemudian lengkuas dengan nama daerah Linggoboto, nama spesies Alpinia galanga. Tanaman laos dimanfaatkan karena kandungan rimpang yang kaya akan saponin, tanin, flavonoida, dan minyak asiri. Kemudian penyakit kulit, panu kurap, sakit kepala, dan dada. Selanjutnya kunyit, nama daerah Alawahu, nama spesies Curcuma domestica. Rimpang kunyit diketahui telah digunakan secara luas untuk berbagai pencegahan, pengobatan, dan penyembuhan penyakit, antara lain sebagai antidiabetik, hipolipidemik, anti-inflamatori, dan antidiare. Selanjutnya yaitu bawang Cina dengan nama daerah bawang Cina, nama spesies Allium porum. Untuk kesehatan kulit antara lain dimanfaatkan untuk menghilangkan jerawat, peremajaan kulit, mencegah penuaan diri, dan kesehatan rambut. Kemudian temulawak dengan nama spesies yaitu Curcuma santoriza. Temulawak digunakan untuk pengobatan radang sendi, menyembuhkan MAH, dan melancarkan pencernaan. Selanjutnya itu tanaman hias yang ada di desa Bulatalangi. Yang pertama yaitu samang dara dengan nama daerah tapak dara, nama spesies Echoicaria chohinensis. Manfaat daun samang dara antara lain mengobati muntah darah dengan cara direbus. Manfaat ranting sambang dara antara lain mengobati pendarahan haid dengan cara direbus. Manfaat akar sambang darah ini sebagai perdarahan setelah bersalin dan keguguran dengan cara direbus. Kemudian bunga kupu-kupu, nama daerah bunga kupu-kupu, nama spesies Oxalis triangularis. Manfaat dan cara pemanfaatan ini sebagai tanaman hias. Selanjutnya itu ada janda bolong dengan nama spesies Monstera andasomi. Manfaat dan cara pemanfaatan ini sebagai tanaman hias. Selanjutnya itu ada aglonema, nama spesies Aglonema sp. Manfaat dan cara pemanfaatan ini sebagai tanaman hias. Selanjutnya itu ada bunga brokoli dengan nama spesies Eudia ridleyi. Manfaat dan cara pemanfaatannya ini sebagai tanaman hias. Selanjutnya ada bunga lili Paris dengan nama daerah bunga lili, nama spesies Chlorophytum comosum. Kemudian manfaat dan cara pemanfaatannya ini, ekstrak bunga lili dapat membantu menjaga kelembapan kulit, memberikan perawatan spesiasi bagi kulit kering, kulit iritasi, dan kulit sensitif. Kemudian Galatea, nama daerah Galatea, nama spesies Galatea ornata. Manfaat dan cara pemanfaatannya ini sebagai tanaman hias. Selanjutnya ada bunga pukul 9, nama daerah bunga pukul 10, nama spesies Portulaca grandiflora. Manfaat dan cara pemanfaatan ini, manfaat bunga pukul 9 adalah dapat menyembuhkan koreng dan bisul. Caranya cukup mudah, giling tangkai bunga pukul 9 dan tempelkan gilingan tersebut pada tempat yang akan diobati. Selanjutnya ada bunga keladi dengan nama spesies Caladium bicolor. Manfaat dan cara pemanfaatannya ini sebagai tanaman hias. Selanjutnya Monstera, nama spesies Philodendron sanadu. Manfaat dan cara pemanfaatan ini sebagai tanaman hias. Selanjutnya ada Adam Hawa, nama daerah Adam Hawa, nama spesies Trades
Canthia spadhacea. Manfaat dan cara pemanfaatannya ini, pemakaian nanas kerang selain untuk infeksi pernapasan, tanaman ini juga dapat digunakan sebagai anti diare dan hemostatis dengan cara diekstrak. Selanjutnya, tanaman liar yang ada di Desa Bulatalangi. Yang pertama itu putri malu dengan nama spesies Mimosa pudica. Putri malu ini bisa dipakai untuk mengobati berbagai penyakit lain seperti radang mata akut, kencing batu, panas tinggi, dan anak-anak cacingan, insomnia, peradangan saluran napas atau bronkitis, dan herpes. Pemanfaatan untuk obat dapat dilakukan dengan cara diminum maupun sebagai obat luar. Kemudian tanaman yang kedua yaitu susuruhan dengan nama daerah susuruhan, nama spesies Peperomia pellucida. Kemudian daun susuruhan ini berkhasiat sebagai obat sakit kepala akibat demam dan untuk obat sakit perut. Untuk obat sakit kepala akibat demam, pengobatan menggunakan daun susuruhan ini sebanyak 15 lembar yang dicuci dan diremas-remas, kemudian digunakan sebagai pilis. Selanjutnya ada anting-anting, nama daerah itu Wonggole, nama spesies Akalpa indica. Manfaat dan cara pemanfaatannya ini mengobati disentri basiler dan disentri ameba, diare, malnutrition, mimisan, muntah darah, berak darah, kencing darah, dan malaria. Kemudian cara penggunanya ini dermatitis, eksema koreng, herba segar secukupnya direbus, artinya untuk mencuci bagian yang sakit. Selanjutnya patikan kerbau dengan nama daerah Tabulotutu, nama spesies Euphorbia hirta. Manfaatnya ini dapat mengobati radang tenggorokan, bronkitis, asma, disentri, radang perut, diare, kencing darah, radang kelenjar susu, payudara bengkak, dan eksema. Cara membuatnya ini, bahan diseduh dengan air panas secukupnya. Kemudian cara menggunakan ramuan disaring dan dipakai untuk kumur. Selanjutnya ada rumput teki, nama daerah rumput teki, nama ilmiah Leucina indica. Akar dari rumput ini berkhasiat untuk mengatasi diare. Cara pemakaiannya ini sebanyak kurang lebih akar segar dari rumput ini dicuci dan direbus dengan air sebanyak 2 gelas hingga mendidih selama 15 menit, lalu didinginkan dan disaring. Hasil saringannya diminum sekaligus. Kemudian rumput gajah babat dengan nama daerah rumput mutiara, nama spesies Oconopus compressus, digunakan untuk sebagai material utama pembangunan taman, area jalur hijau yang akan dijadikan taman. Selanjutnya ada tanaman sambiloto dengan nama daerah Sambolote, nama spesies Andrographis paniculata. Sifat khas herba ini rasanya pahit, dingin, masuk meridian paru, lambung, usus besar dan usus kecil. Khasiat zat aktif andrographolit terbukti berkhasiat sebagai hepatoprotektor atau melindungi sel hati dari zat toksik. Kemudian ada tanaman pecut kuda bunga ungu dengan nama daerah Tidepu, nama spesies Stachytarpeta jamaicensis. Rasanya ini pahit dan dingin. Khasiat pembersih darah, anti radang tenggorokan, anti rematik, peluruh kencing atau diuretik, dan haid tidak teratur. Itulah yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.